Oke, terima kasih. Tuh. Sekali lagi saya putar. Ini bagian dari materi ya kakak-kakak. Bagian dari materi. Sekali lagi ini bagian dari materi. Yang pertama iman pada Tuhan yang Esa. Yang kedua peduli alam semesta. Yang ketiga jaga diri pribadinya. Yang terakhir ada norma kode bangunan. Oke, terima kasih. Itu tadi bagian kakak-kakak semua. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hasan, ya. Silahkan kamera dinyalakan, setengah leher kakak, setengah leher. Nah, ya. Kemudian yang namanya pembina pramuka harus pakai peci. Lah, ya. Ini kebetulan masih offline, online ya Mak ya. Jadi pembina pramuka itu kelengkapannya adalah peci, setengah leher. Pembina merupakan apa coba? Merupakan public figure ya. Ini Vina itu luar biasa Kak Vina. Nah, pakai peci. Yang lainnya yang di daerah lah Kak Fitra luar biasa. Ya, bagi kakak-kakak yang belum melengkapi peci, nanti disiapkan sebab nanti kegiatan kita ada kegiatan offline-nya. Dan kegiatan offline nanti ada pecinya. Ya, harus pakai peci. Seorang pembina pramuka begitu kelengkapannya. Oke? Baik, sudahkah 50? Ini 41 ini. 41, 40 ya, 41. Karena saya kehitung, admin kehitung. Jadi 41, masih kurang 9 orang yang belum hadir. Sudahkah dipilih komtingnya ini, komting? Mana komtingnya? Raise hand. Komtingnya mana komting? Admin deh. Ya. Komtingnya mana? Belum ada ketua kelasnya. Harus ditentukan ya adik-adik ya, kakak-kakak ya, harus ditentukan ya siapa komtingnya ya. Komtingnya harus ditentukan. Nanti musyawarah dengan pendamping kelas siapa komtingnya ya. Nanti akan ada kegiatan offline. Ya, kegiatan offline tadi, kegiatan offline nanti mau tidak mau kalian akan membentuk. Nah, seperti halnya kegiatan KMD yang offline, komting ini berperan sangat penting sekali. Ayo semuanya dibuka. Dibuka, ini sudah pukul 13.20 ya. Kakak-kakak ya. Ya, pecinya dipakai. Luar biasa. Saya akan mencatat ya siapa yang pakai peci karena ini kepentingan kursus. Nah, luar biasa, luar biasa. Pakai peci, ya, pakai peci. Ini seorang pembina. Jadi pembina itu layaknya seorang guru. Guru itu menjadi teladan. Apalagi ya kakak-kakak ini pembina SD, pembina siaga. Siaga itu yang menjadi public figure adalah gurunya. Ya,
Kalau sampai rumah pasti dia bilang sama mamanya, "Mak, kemarin Bu Guru pakainya ini, Mak. Mak, kemarin Bu Guru pakai ini, Mak. Mak, kemarin Bunda pakainya ini, Mak." Nah, begitu. Itu ya kakak-kakak semuanya. Kamera dibuka biar saya bisa melihat, ya. Biar kakak bisa menikmati keindahan peserta, kecantikan peserta. Subhanallah, masya Allah, ya. Semua cantik tiada tara, ya. Begitu. Ayo semuanya dibuka. Ini yang kelas 2 ini. Sudah dibuka. Nanti saya akan mencatat bagi mereka yang tidak membuka. Gitu ya. Baik. Baik kakak-kakak, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya Wajib. Nah, luar biasa. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib itu pengertiannya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan mendapatkan. Nah, tahu sendiri kan? Semuanya sudah mahasiswa. Mohon maaf, ini mahasiswa semester berapa ini, kakak-kakak? Semester 4, Pak. Semester 4, Pak. Luar biasa, semester 4. Ya, baik. Meskipun semester 4, kakak sudah harus mulai menata diri, Kak. Ya, menata diri, bahwa diri kakak ini menjadi seorang pendidik, seorang guru. Nanti bakalnya jadi guru. Ya, ketika kakak ada di kampung halaman, ya, kakak sempatkan masuk di dunia pendidikan, kakak harus punya mimpi. Mimpi untuk sekolah, bukan mimpi pengertian yang negatif, kakak-kakak. Pengertian yang positif. Manusia itu harus punya mimpi. Karena mimpi itu nanti yang akan kita tuju. Nah, mimpi itu cita-cita. Oh, sekolah saya kok seperti ini ya. Maka saya akan buat seperti itu. Ya, meskipun saya di daerah terpencil, saya harus seperti itu. Saya harus bisa mengetaskan. Ingat kakak-kakak, guru itu adalah apa? Guru itu adalah ahlul jannah, ahlinya surga. Itu ya kakak-kakak ya. Guru itu ahli surga. Karena apa? Setiap menit, setiap detik pasti menasihati. Gitu ya. Baik kakak-kakak. Karena kita kegiatan pramuka, kakak-kakak harus tahu yang namanya dunia pramuka. Dunia pramuka sekarang sedang dibatasi. Ya, sedang dibatasi. Namun kakak-kakak yang ada di daerah yang sudah mau terjun di dunia pendidikan langsung sekolah, mau membina, ya, membina sebagai seorang pembina di Gusepan, ya, itu luar biasa. Gitu ya. Coba tepuk tunggal. Itu tunggal itu berapa? 1. Tepuk tunggal. Lu mana tepuknya? Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Nah, oke, luar biasa. Tepuk ganda. Nah, 2 kali luar. Seorang pembina siaga itu tidak boleh malu-malu. Ya, tidak boleh malu-malu. Kok jadi seorang pembina siaga? Di siaganya seperti apa? Ya. Contohnya ya, Kak. Intermezzo dulu. Menyanyi. Topi, pembinanya harus gerak. Topi, saya bundar. Begitu, Kak. Bundar, topi,
saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, pasti apa adik-adiknya akan tepuk tangan. Bu, Yanda bagus, Bunda bagus. Gitu ya. Oke, baik. Adik-adik semuanya, pada kesempatan yang baik ini kakak akan menyampaikan materi tentang PDKMK. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Tadi sudah disinggung pada fundamental, ya, fundamental pendidikan kepramukaan. Ya, di sana disinggung-singgung nanti akan ada PDKMK, prinsip dasar. Apa saja yang ada di dalam prinsip dasar kepramukaan? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Dan tujuan dari pembelajaran kita saat ini, kakak satu harus hafal. Sudah, ini memang kakak sengaja kakak dahului. Kalian tidak membuka LK dulu, lembar kerja. Saya dahului dulu, nanti mengerjakan lembar kerjanya nanti. Karena tujuannya kakak harus hafal. Hafal apa? Ya, hafal prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Begitu ya, kakak-kakak. Oke, saya akan share materi tentang PDKMK. Oke ya. Kakak-kakak, ibarat sebuah bangunan. Jadi gerakan pramuka itu adalah sebuah bangunan rumah seperti kakak-kakak punya. Ya, bangunan rumah itu sebelum dibangun rumah ada tembok, ya toh? Kemudian ada atap. Itu secara mendasar dulu. Maka harus ada pondasinya dulu. Nah, pondasi dalam gerakan pramuka ya adalah prinsip dasar kepramukaan. Belum bisa diitukan ya. Jadi prinsip dasar kepramukaan itu adalah pondasi dari sebuah bangunan yang namanya kepramukaan. Itu pondasinya adalah pendidikan dasar kepramukaan. Dan kakak harus hafal. Prinsipnya hafal. Setelah hafal nanti kakak tahu. Ya. Ternyata pramuka itu seperti ini ya. Oh, ternyata pramuka itu seperti itu. Jadi pramuka itu ada di kehidupan sehari-hari kakak-kakak. Ya, bagi mereka yang pramuka ada di hati, ya, mereka akan bergerak berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di dalam prinsip dasar kepramukaan. Nah, ini kakak-kakak. Pada kesempatan hari ini, kakak ya akan didampingi oleh ini. Lah ini Kak. Nama kakak yang atas sendiri Kak Zamroni. Kakak pembina gugus depan 06099 06100. Sedangkan yang di bawah ya, nama di bawah adalah Kak Soekarno. Beliau ada di Pusdiklat Cakra Basmara, Kota Semarang. Itu ya. Masih ini. Belum. Ini sudah keluar belum? Internetnya.
Sudah bisa terlihat? Wah, ini salah di ini proses pas ini slideshow-nya coba diulang. Coba diulang sudah slideshow-nya. kelihatan ya. Tapi ini aja enggak usah pakai ini enggak besar aja ya. Ya. Oke. Saya ulangi lagi. Ya, ini Kak. Bisa dilihat ya. Pengampu pada siang hari ini adalah saya Kak Zamroni dari gugus depan 06099 06100 Pangkalan SMP Islam Al Azhar 14, dan yang kedua adalah Kak Soekarno. Beliau adalah kakak pelatih senior di Pusdiklat Cakra Basra. Oke, yuk kita lanjut. Adik-adik, kakak-kakak semuanya, ini adalah bangunan rumah. Rumah kita adalah gerakan pramuka. Kakak mendengar apa, Kak? Mendengar ketika ada di sebuah lembaga sekolah, ya kakak tanya itu pembina, dan banyak yang mengeluh, Kak, tempat saya itu banyak guru baru, Kak, dari UNES, dari PGSD, Kak. Dia ikut KMD, ikut, Kak, sampai selesai. Tapi, nah tapinya itu, Kak, yang luar biasa, Kak. Nek tape enak, Kak. Tapi kalau Kak, kalau ngurusi pramuka itu ogah-ogahan. Masya Allah. Kakak-kakak semuanya, pramuka itu adalah organisasi yang luar biasa. Kalau kakak ingin menjadi seorang guru, itu harus panggilan di dalam hati. Ya. Tapi memang anak-anak, qadarullah ya anak-anak ya. Qadarullah. Guru memang kalian sekolah di guru, tapi besok saya nggak mau jadi guru ya terserah. Tapi yang misalnya nanti ke fevetnya kalian jadi guru, ya kalian harus terima secara gelondongan bahwa seorang guru itu ya menjadi seorang pembina pramuka. Begitu. Baik, kita akan bahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Harus ingat ya Kak. Hafal dan bagaimana implementasinya. Oke Kak, kita lanjut. Nah. Oke, kita lanjut Kak. Tadi ada iklan lewat tadi. Ya. Pendahuluan. Ya. Prinsip dasar sebuah pramuka adalah ibaratnya seperti bangunan. Jadi prinsip dasar itu merupakan hal yang pokok vital. Rumah kalau tidak ada fondasinya, kira-kira bagaimana, Kak? Dibangun tanpa fondasi. Kak Eva bagaimana, Kak Eva kira-kira? Kalau rumah dibangun tanpa fondasi. Jawabannya Kak Eva. Jawab. Iya, silakan. Tidak kokoh, alias tidak kokohnya bagaimana? Tidak kokohnya bagaimana, Kak? Kalau rumah tanpa fondasi, Kak, kira-kira, Kak. Ayo. Bisa dibantu, Kak Pra? Kalau rumah tanpa fondasi bagaimana, Kak Para? Mudah roboh. Roboh. Mudah roboh, Pak. Tidak kuat, tidak aman. Tidak kuat, tidak aman. Oke. Kak Hafida. Ya, Pak. Apa yang terjadi? Mudah roboh rumahnya kalau nggak ada fondasinya. Ya. Kak Faras, apa yang terjadi kalau rumah tidak ada fondasinya? Roboh, Pak.
roboh, terima kasih. Jelas rumah itu akan roboh. Roboh seroboh-robohnya. Ya, jangankan kena angin ya, disentuh saja. Ya kalau disentuh gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau kedorong sesuatu hal, dia pasti roboh. Kakak-kakak semuanya. Demikian juga dengan organisasi kepramukaan. Ya, pondasi ini yang harus dibangun secara kuat. Oleh siapa? Oleh kita-kita ini. Dari siapa? Dari pembina pramuka. Kakak-kakak. Kakak nanti yang akan membangunnya. Kakak sebagai pembangun pondasi generasi Indonesia. Gitu ya. Oke, lanjut. Prinsip dasar adalah asas yang mendasari atau yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak di dalam pramuka. Dasar berpikirnya itu ada di prinsip dasar itu. Kemudian yang kedua adalah kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan. Proses pendidikan yang berlangsung di luar sekolah. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Betul atau betul? Siapa yang belum kenal tridharma perguruan tinggi? Saya belum pernah kenal, Pak. Saya selama kuliah ini online terus, Kak. Bayangkan, Kak, kalau online terus. Dosennya hanya ngocos saja kayak kakak ini, ya. Ngomong aja. Inilah kakak-kakak. Dunia sedang dibolak-balik ini kakak-kakak. Kakak-kakak harus sadar, ya. Ini dunia sedang ditata oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut kakak, tapi kalau menurut orang lain, loh memang ini sudah saatnya dunia untuk dirubah. Kakak bayangkan, dulu yang orang jualan di mall dengan enaknya larisnya, sekarang mall mulai tutup kakak, gulung tikar bayangkan, Giant yang begitu besarnya, kakak mohon maaf, di lingkungan terpelajar, itu kakak harus mencermati kak, jangan dulu kok tutup ya, aku rek iso belanja, jangan begitu. Pandangannya ke depan, Kak. Ini mall kok tutup ya, ada sesuatu apa? Informasi ada di genggaman kita, Kak, sekarang, Kak. HP ini. Semua ada di sini. Kalian baca di sini. Sekarang beralih ke dunia online, bayangkan, Kak. Toko kelihatannya sepi, Kak, di pojok, Kak. Di warung belakang. Omsetnya, Kak, puluhan juta. Ngalah ke mall, bayangkan itu. Ini memang sudah harus berubah. Masanya berubah. Namun prinsip dasar kepramukaan jangan sampai berubah. Ya, sebab kita nggak mungkin yang namanya orang lahir itu lahir sendiri ceprot. Hari-hari ini dijikuk dewi, didudut dewi, karo bayi ini kok diketok dewi. Nggak ada. Orang mati nggak ada yang namanya orang mati terus mati. Aku tak gawe ruangan dewi, buat lubang sendiri. Saya tak mati sendiri, saya mandi sendiri. Ya, saya pakai kain kafan sendiri nggak bisa, Kak. Ada dasar-dasar yang harus kakak-kakak ketahui dan tidak boleh luntur. Itu kan. Nah, ini diajarkan di dalam pendidikan kepramukaan. Begitu Kak ya. Oke, baik. Jadi pendidikan kepramukaan yang ada di luar sekolah ini sangat luar biasa. Ambil itu petik garis bawah stabilo ya. Pendidikan yang luar biasa. Mereka diajarkan, ditanamkan bagaimana cara menghormati orang,
bagaimana cara menolong, bagaimana cara membantu, bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku baik. Begitu, Kak. Di luar negeri pun sama, Kak. Pramuka juga begitu. Oke, Kak, kita masuk ya langsung materi, yaitu materi tentang prinsip dasar kepramukaan. Oke, Kak, siap melayang. Nah, ini, Kak. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama, saya tidak akan menunjukkan. Kakak sudah baca. Kakak, kalau saya mengajar di sekolah, anak-anak Google itu adalah guru, tapi guru bisu. Kok bisa, Kak? Lah kamu cari apa aja ada kok. Cari baju model ada aja bisa. Cari ilmu apa saja bisa. Kamu tinggal ngetik, enter tek keluar, seret. Nah, sekarang saya akan tanya prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, gambar. Itu ada gambar, Kak. Ada orang sholat, ada orang pergi ke gereja, ada orang pergi ke vihara. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama apa? Siapa yang bisa menjawab? Izin masuk, Kak. Masuk, Pak. Silahkan. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dicatat admin. Namanya Erma Fatmawati, betul? Betul, Kak. Ya, 5, terima kasih. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah prinsip dasarnya. Kakak-kakak, ya. Meskipun situasi seperti sekarang ini, ya, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita dituntut untuk segala macam lah. Tugas kuliah yang banyak, ning keimanan kita jangan sampai bodol, jangan sampai rusak. Sholat 5 waktu bagi yang muslim ojo ditinggal, nangis. Sekarang nggak apa-apa, nggak apa-apa sholat, nggak apa-apa. Tapi nanti, masya Allah, ya orang sekarang berpikirannya pendek, Kak. Itu gara-gara apa? Gara-gara junk food, makan tinggal pencet HP, Kak. Tunggu 15 menit teko, gare maem, plong 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 plong. Itu membentuk pola pikir kita. Nah, begitu kakak-kakak. Ini kakak sebagai seorang pendidik harus mau merubah, hati-hati. Dunia sedang disetting ulang. Dunia sedang dirubah ulang. Hati-hati kakak-kakak. Ya, mohon rawat nih. Saya semangat 45 nih, Kak. Kalau masalah kayak begini nih, Kak. Karena penting, kakak-kakak. Saya anggap ini adalah watawasau bil haq. Ya, ini pesan saya terhadap kakak-kakak semua. Meskipun kakak-kakak jauh, non jauh di sana, tapi kakak-kakak harus punya nilai, harus punya intan. Intan kalau masuk dalam lumpur, ya tetap jadi intan, Kak. Nggak akan mungkin intan jadi lumpur malah jadi kotoran kerbau, nggak mungkin. Intan tetap intan. Terima kasih luar biasa jawabannya. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita pramuka, jangan lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik dengarkan adzan. Jawab adzan. Barokahnya luar biasa itu. Kalau mohon maaf ini kalau muslim semuanya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang dulu semuanya. Hargai. Itu panggilan kalimat Allah yang suci. Itu kakak-kakak. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Terima kasih tadi jawabannya. Gitu ya, Kak ya.
Jadi nanti kalian kakak-kakak mencari implementasi. Ya, prinsip dasar kepramukaan yang pertama, iman dan takwa. Bagaimana caranya? Buktinya apa? Ditulis ya di dalam LK. Oke? Nah, sekarang lanjut. Nah, ini Kak jawabannya. Iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini Kak, tempat ibadahnya Kak. Ada masjid, ada gereja, ada gerejanya orang Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Ya memang ada Konghucu, ya itu memang keragaman. Ya, mereka memang ditakdirkan seperti itu. Ya, kita nikmati saja. Ya, lakum dinukum waliyadin. Rasulullah Allah mengajarkan begitu. Kalau bagi yang Muslim, gitu ya kakak-kakak ya, jangan khawatir Kak. Ya, kakak pegang, kakak menjadi guru. Nanti kita akan berjumpa di sana Kak. Ya, di surganya Allah. Saya ingin ketemu dengan kakak-kakak peserta KMD bulan Februari tahun 2022. Besok akan kakak panggil Erma, luar biasa. Subhanallah, Erma ketemu saya di surga. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Oke kan? Sekarang yang kedua. Oke, prinsip dasar kepramukaan yang kedua, kakak. Oke. Kewaca dhisik, Pak. Bisa sih. Ya. Kakak, prinsip dasar kepramukaan yang kedua. Saya menampilkan apa ini, Kak? Ini semua anggota pramuka, Kak. Semua bisa lihat? Bisa, Kak. Ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Alhamdulillah. Kakak, ada yang pernah melakukan seperti ini di gusupannya waktu SMA? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah. Luar biasa, Kak. Saya angkutan jempol keempat-empatnya. Jempol tangan kanan, tangan kiri, jempol kaki kanan, kaki kiri. Jempol luar biasa, Kak. Ya. Karena apa? Kakak sudah melakukan terbaik. Dan alam ini akan menyambut dengan luar biasa. Tapi dengan catatan, Kak, pola pikir kita harus positif. Kakak harus ngomong ya, Kak ya. Jadi setiap saya itu diajari, saya baru belajar ini, Kak. Belajar hipnoterapi, Kak, ya. Ketika kita alam ini akan berbuat baik dengan kita, kita harus ngomong, Kak. Ya Allah, wahai alam ini saya ikhlas. Lillahi ta'ala ikhlas. Menanam tanaman bakau, membersihkan sampah di laut, membantu orang, saya ikhlas. Ikhlas lahir batin. Mudah gitu, nggak usah dengan keikhlasan itu ya Allah, mudah-mudahan nggak usah. Allah sudah tahu cita-cita yang kalian inginkan, kakak-kakak semuanya. Berbuat baik terus, berbuat baik terus. Berbuat baik kepada alam. Oke, sekarang saya tanya. Yang kedua, prinsip dasar kepramukaan yang kedua itu apa ya, Kak? Izin menjawab, Kak. Menjawab, Kak. Oke, raise hand. Raise hand, oh ya. Fatimah, Lydia, oke. Silakan. Prinsip dasar kepramukaan yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Oke, luar biasa. Betul sekali. Betul. Ya. Tepuk salut. Salut. Ya.
Sebenarnya ini ada gambarnya ini Kak, belakangnya ini Kak. Sebentar. Sayangnya kalau pas diginikan nggak keluar Kak. Lah ini Kak, Pramuka lahir bersama dengan perjuangan bangsa Indonesia Kakak-kakak. Jadi dulu Sudirman, Jenderal Sudirman itu seorang pandu Kakak-kakak. Jangan salah. Maka Pramuka menggunakan merah putih, diizinkan oleh bangsa ini menggunakan merah putih karena jasa Pramuka tidak kecil. Kalau saya cerita luar biasa, Kak, perjuangan Pramuka itu, Kak. Tidak kecil, Kak. Dia menumbuhkan karena Baden Powell itu mengajarkan seperti itu. Cintailah bangsa dan negaramu. Gitu, Kak. Inilah kelihatan, Kak, kelihatan, Kak, gambarnya. Yang pahlawan Sudirman, Pak Karno. Enggak kelihatan. Aduh, sayang ya Kak ya, enggak kelihatan ya Allah, ya Allah. Saya apa? Oke. Kelihatan. Ya. Kelihatan ini yang belakang. Masa? Yang di sini enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oke. Jadi kakak-kakak, sebenarnya PowerPoint saya itu luar biasa. Saya itu membuatnya bertapa loh Kak, di Gunung Kelut Kak. Jalan Kelut. Luar biasa Kak. Saya tutup. Gitu ya Kak ya. Jadi kakak-kakak semuanya bahwa kembali lagi ke sini, kameranya dibuka, bahwa bangsa Indonesia ini tidak luput dari perjuangan Pramuka. Itu ya Kak, tolong dicermati bahwa di background belakang ini kakak-kakak, ini adalah contoh perjuangan bangsa Indonesia. Coba diulangi lagi. Ara, Zaitun, Kusnulita, prinsip dasar kepramukaan yang kedua apa? Ayo Farah. Loh, kok malah ngilang? Evi, prinsip dasar kepramukaan yang kedua. Diulang, apa apakah? Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan lingkungannya, dan seisinya. Oke, terima kasih. Itu ya Kak, gambarannya ya Kak ya. Kita peduli pada bangsa, peduli. Ya. NKRI harga mati. Ya. Jangan peduli yang lain ya, yang mengoyak-ngoyak negeri ini. Kita harus mampu berjuang. Kakak nanti sebagai seorang didik, niatnya harus seperti itu, Kak. Lanjut. Yang ketiga. Nyanyi dulu, Kak. Lagu Siaga, Kak. Ya. Oke, sebelum ketiga, lagunya begini, Kak. Kereta api kita mulai berjalan menuju ke stasiun kebersihan namanya. Awaslah, awas tengah jalan ada pemeriksaan. Kita sudah sampai di stasiun. Ya, kukunya dilihat, namanya aja
Siaga, Kak. Siaganya dilihat kukunya. Kalau kukunya panjang, apa yang kamu lakukan? Ambil pentrong yang gede, kukunya besar, cetuok. Jangan ya, Kak ya. Jangan ya, Kak. Jadi ini lagu untuk permainan pemeriksaan kebersihan. Kereta api kita menuju ke stasiun kebersihan namanya. Awas penjagaan keras, kita sudah sampai stasiun gigi. Ini ada versi banyak ya, Kak. Versinya saya, nanti ada kakak. Ini ada versi banyak ya, Kak ya. Yang kan kereta api kita mulai menuju ke stasiun kebersihan namanya. Awas tengah jalan ada pemeriksaan. Kita sudah sampai di stasiun. Rambut, nanti rambutnya dilihat, terutama yang cowok-cowok, Kakak, ya. Ayo rambutnya ada kutunya enggak, dibuka-buka gitu. Waduh, Kak, gimana nanti nek kutunya mencolot gimana, Kak? Nanti saya bisa kena. Lah, itu gimana caranya ya? Di stasiun baju, stasiun gigi, nek sampai stasiun gigi meringis, Kak. Iya, yo adik belum. Nah, kamu belum gosok gigi. Lah gimana, Kak? Di tempat saya, tempat daerah terpencil. Ya kalau daerah terpencil suruh deplok areng. Dulu waktu saya itu sama gitu, Kak. Iya, bata merah dideplok itu, dideplok kayak ditumbuk sampai itu toh, ditumbuk sampai halus toh, Kak, pakai tangan terus buat gosok gigi. Bener, Kak, itu, Kak. Saya ngalami arang juga gitu. Ditumbuk sampai halus terus buat gosok gigi. Begitu, Kakak. Ya. Ya, itu. Nanti ada lagu lagi, Kak. Ya, nanti Kak Karna akan memberikan lagu. Oke, baik. Sekarang menuju ke berikutnya, yaitu mana ya? Ini sinyalnya ini enggak. Nah, oke, Kak. Oke, sengaja saya buang. Ini, Kak, anggota pramuka melakukan aktivitas diri. Dia berolahraga senam. 1, 2, 1, 2. Terus makan bersama. Ini, Kak, makan bareng-bareng. Terus periksa kesehatan diri. Ada donor darah. Kalau saya, Kak, kalau nggak donor darah 2 bulan sekali itu rasanya wairahan, Kak. Sudah terbiasa. Terus yang terakhir ini adalah anggota pramuka yang dia melakukan aktivitas. Anggota pramuka di dunia pun sama, Kak. Saya pernah ikut itu kegiatan jambore itu di Singapura juga sama, Kak. Kita saling membantu, nggak ada bedanya. Kita satu pramuka, yaitu pramuka Scout Internasional, begitu, kan? Gitu ya. Nah, sekarang prinsip dasar kepramukaan yang ketiga apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa namanya? Farah dari Barung Kuning. Para Barung Kuning, tulis admin. Sebutkan prinsip dasar yang ketiga. Prinsip dasar kepramukaan yang ketiga adalah peduli terhadap diri pribadinya, Kak. Terima kasih, luar biasa.
Gambar-gambar ini adalah mewakili, kakak-kakak, mewakili bahwa dia peduli pada diri sendiri. Olahraga itu peduli pada diri sendiri atau tidak, Kak? Iya, Kak. Coba kalau nggak olahraga, ya kan? Nah, terus menjaga kesehatan. Wong tahu badannya sakit kok nggak periksa. Kalau dia nggak mau periksa, wis ben loro. Wis ben. Nah, gimana coba? Sakit kan? Terus makan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan makan. Ini juga peduli pada diri sendiri. Dumeh kemah ya jangan terus puasa. Enggak enak. Ini pengalaman saya, Kak. Pernah anak didik saya ikut jambore di Singapura, Kak. Dia biasanya makan nasi. Di sana itu makannya apa, Kak? Dari itu gandum pati itu tuh, Kak, dipotong-potong. Walah rasane wis ora enak-enak, dikasih kuah gitu aja. Saya sudah ngancam, jangan sampai kamu tidak makan. Apalagi kamu di negara orang. Kalau kamu sampai sakit, kita yang kesusahan. Orang itu biasanya anak mama, dia mau makan, Kak, dan alhamdulillah sehat. Nah, inilah kakak-kakak kepedulian diri. Ya, saya ceritanya di situ. Kalau kita kemah di Indonesia ya enak, mbok mangan sego karo uyah ya enak, Kak. Tapi di sana nggak bisa. Hanya kalau di sana, kalau makanan, kalau di Singapura itu makanan lebih dari 3 jam, mbok itu sampai buahnya, Kak, dibuang di tempat sampah. Saya gede-gede. Kok bisa ya? Iya, ini makanan harus dibuang, Kak. Kalau nggak dibuang sudah terkontaminasi penyakit. Nek wong Indonesia ora dibuang, Kak, diinget telung dino meneh cah kos. Waduh, kos ki nek tanggal 6 mangan enak. Ya ta? Nek wis tanggal tua, waduh wis dingat-ngat tuku iwak sithik dingete 5 dino. Ya dijikuk kuwahe tukoke kerupuk kasih kecap. Nah, pengalaman pribadi, Kak. Itu contoh ya, Kak ya. Jangan baper ya, Kak ya, jangan baper. Oke. Itu, Kak, kepedulian terhadap diri sendiri. Dan yang keempat adalah ini, Kak. Taat kepada kode kehormatan. Ini sengaja saya tuliskan di sini, Kak, biar kelihatan, Kak, ya. Sekarang saya tanya, kereta api kita mulai berjalan dari ke stasiun, kebersihan namanya. Ayo, Kak. Ya. Taat kepada kode kehormatan. Silakan, Kakak. Apa yang saya tanyakan? Siapa yang bisa? Yang tahu apa yang mau saya tanyakan? Luar biasa loh. Apa yang saya mau tanyakan? Ada yang bisa? Mesti Kak Zamroni mau nanya ini. Siapa yang bisa? Raise hand, raise hand. Siapa yang... Raise hand. Ada yang mau tanya? Gak ada. Taat kepada kode kehormatan adalah pertanyaan saya. Apa kode kehormatan gerakan pramuka? Saya nggak tanya penggalang, nggak tanya penegak. Saya tanyanya kakak-kakak ini kan siaga. Apa kode kehormatan siaga? Ayo, Izin menjawab, apa Kak. kode kehormatan siaga? Gimana? Izin menjawab. Oke, silakan. Nama? Fadia. Fadia Nur.
Kak, ditulis Fadianur, Kak. Fadianur, oke. Fadianur, Barung Kuning. Nggih. Oke, siap. Silakan Fadianur, jawabannya apa? Kode kehormatan siaga. Kode kehormatan bagi anggota pramuka siaga itu Dwi Satya dan Dwi Dharma pramuka. Oke, luar biasa. 100 buat Kak Fadia. Masih ada pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menyebutkan Dwi Satya? Yang lainnya. Izin menjawab, Kak. Oke, nama. Fatika. Oh iya. Sebentar. Kak. Fatika. Oh iya. Tolong ditulis yang ini yang jawab ya. Tadi Fadiano, saiki Fatika, ditulisi. Fatika. Oh ya, ini selesai nih ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Isi dari Dwi Satya yang pertama yaitu aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat bajikan. Oke, luar biasa. Dwi Satya sudah. Dwi Dharma siapa? Izin masuk, Pak Isa. Raise hand. No, raise hand. Evi. Evi silakan. Yang pertama, ya isi dari Dwi Dharma yang pertama yaitu menurut ayah dan bunda. Yang kedua, berani dan tidak putus asa. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kakakku. Hari ini materinya sudah cukup. Akan dilanjutkan dengan metode kepramukaan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ya dapat bermanfaat, berguna buat kakak-kakak. Terus bersemangat, kakak-kakak. Kakak-kakak sudah berikrar menjadi seorang pendidik. Mulai sekarang sudah dibentuk menjadi seorang pendidik, menjadi guru, minimal menjadi guru diri sendiri. Gitu ya, Kak? Dilanjutkan oleh Kak Karno. Kepada Karno, saya persilahkan. Terima kasih. Langsung Kak Karno. Monggo. Iya, siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas di Dewi Sartika yang cantik semua ya. Oh, Ada yang ganteng. ada yang ganteng. Loh. Ada cantik semua. Ya. Baiklah, tadi telah mengikuti Kak Zamroni PDK Prinsip Dasar Kepramukaan. Kemudian sekarang kami sambung, saya Soekarno menyambung dari metode kepramukaan. Metode kepramukaan. Tadi telah diajak bernyanyi oleh Kak Zamroni, yaitu masalah tentang macam-macam tadi ya, ada fondasi, ada kekuatan dan sebagainya, kemudian diajak nyanyi naik kereta api, nanti saya mengajak tidak naik kereta api, tapi kami ajak bermain kuda. Pernah melihat kuda?
Ya, adik-adik, kakak-kakak pernah melihat kuda? Halo? Pernah. Pernah, Kak. Pernah lihat kuda? Naik kuda pernah belum? Pernah, Kak. Ya? Belum? Pernah. Belum pernah naik kuda? Ya? Sudah, Kak. Kuda jantan apa kuda betina? Enggak tahu. Dinaiki kuda pernah belum? Belum. Ya. Kami ajak nyanyi, bermain kuda. Dengar enggak tuh ini? Dengar, Kak. Aku kok suara nih cantik-cantik nih. Ya. Bermain kuda ya. Ya. Sekarang saya beri contoh. Ya. Aku duwe dolanan. Duwe apa? Dolanan. Aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Iya, Jajal. Aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Wes, bisa? Oh, kok malah ditutup mulutnya. Wes, lanjut ke dolanan papa jaranan papa gedang. Dolanan papa gedang. Gaweanku dewi. Aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Maju mundur yo bisa. Kari sakarepe. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Luar biasa. Nyanyiannya para siaga ya. Ya. Ya, sudah bisa apa belum? Belum. Ya, ayo. Ini aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Maju mundur ya bisa. Kari sakarepe. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Dengan tepuk tangan. Yuk bareng. 1, 2, 3. Aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Maju mundur ya bisa. Kari sakarepe. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Satu lagi. Aku duwe dolanan. Dolanan jaranan. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Maju mundur ya bisa. Kari sakarepe. Jaranan papa gedang. Gaweanku dewi. Bagus. Tepuk pramuka. Bagus. Ya. Kita akan meneruskan kegiatan ini. Yaitu tadi apa? Metode kepramukaan. Metode kepramukaan. Ya. Metode kepramukaan. Metode itu pengertiannya adalah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Itu cara. Jadi metode itu cara atau teknik
menuju ke pencapaian tujuan kepramukaan atau tujuan kegiatan. Itu namanya metode. Lah metode kepramukaan tadi telah diterangkan oleh Kak Zamroni, yaitu cara memberikan pendidikan pada para peserta didik, yaitu melalui kegiatan yang menarik, menantang, mengandung pendidikan. Maka pelaksanaan itu dilaksanakan di luar sekolah dan di luar keluarga, dilaksanakan di lapangan. Maka dengan metode itu harapannya adalah kegiatan yang menarik dilaksanakan di alam terbuka. Ini adalah metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan itu bermacam-macam, ya. Ini metode cara, ya, bermacam-macam. Ya, tadi sudah disinggung oleh Kak Zamroni, metode ini adalah metode ini adalah sumbernya dari kode kehormatan. Tadi telah disinggung. Kode kehormatan itu apa? Yaitu melaksanakan prinsip dari kepramukaan. Apa kode kehormatan tadi? Ada yang namanya Dwi Satya, Dwi Dharma, dan juga ada yang namanya Dasa Dharma dan Dasa Tri Satya dan Dasa Dharma. Ini adalah namanya kode kehormatan. Nah, kode kehormatan tadi sudah bermacam-macam untuk mentaati melaksanakan, yaitu tentang kode kehormatan. Tidak kami ulang, ini sudah dijelaskan tadi, yaitu namanya kode kehormatan. Nah, kemudian pelaksanaan dari kode kehormatan ini menggunakan dengan cara-cara atau juga menggunakan dengan sistem-sistem di dalam pembinaan para adik-adik siaga, adik-adik pramuka oleh pembina. Maka dengan ini sistem berkelompok atau sistem bergu. Sistem kelompok itu adalah juga termasuk sistem bergu. Mengapa dengan menggunakan sistem bergu atau sistem kelompok? Sistem bergu atau sistem kelompok itu untuk dilaksanakan secara berkelompok-kelompok. Maka di dalam siaga itu ada kelompok-kelompok. Kelompok besarnya dinamakan perindukan, kemudian kelompok kecilnya dinamakan barung. Kelompok besarnya perindukan dipimpin oleh sulung namanya, kemudian kelompok kecilnya itu dipimpin oleh pemimpin barung atau juga pemimpin kelompok kecil. Itu maka dibuat sistem bergu. Nah, sistem bergu itu untuk memudahkan cara membina, cara mengisi pendidikan kepada para adik-adik siaga. Ini maka dibuat dengan sistem bergu. Kemudian juga sistem kelompok, kemudian juga belajar sambil melakukan. Nah, yang dimaksud belajar sambil melakukan ini adalah kita berlatih bersama untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan kemajuan, meningkatkan kualitas dari para adik-adik pramuka siaga. Ini maka dilakukan belajar sambil melakukan. Jadi praktek nanti akan meningkatkan
kualitas dari adik-adik siaga. Juga menggunakan metode sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan itu adalah untuk menarik dari para peserta didik, adik-adik siaga, penggalang dan sebagainya, yaitu sistem tanda kecakapan. Nah, untuk menarik kegiatan itu yaitu dengan cara menggunakan tanda-tanda atau menggunakan metode kecakapan. Di antaranya dengan sistem tanda kecakapan ini yaitu bisa menggunakan dengan tanda melaksanakan SKU, SKK, SPG. Nah, SKU syarat kecakapan umum itu ada bukunya, jadi melaksanakan syarat kecakapan umum. Kalau siaga ya nanti syarat kecakapan umum yang pertama yaitu siaga mula, kemudian ada syarat kecakapan umum siaga bantu, dan juga ada syarat kecakapan umum kalau sudah dilaksanakan syarat kecakapan umum siaga mula itu ditempuh dulu bukunya atau Bunda atau Pak Cik. Nah, ini para pembinanya. Nanti kalau sudah melaksanakan uji dari SKU, lulus, ditandatangani oleh Yanda atau pembinanya, ditandatangani oleh Bunda atau juga Buci atau Pak Cik, pembantu pembinanya. Kalau nanti sudah lulus, para peserta didik sudah lulus menempuh ujian SKU siaga mula, terus dilantik menjadi siaga mula. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan TKU, tanda kecakapan umum. Itu gambar manggar itu kembang apa? Kembang kelapa yang masih kuncup itu siaga. Manggar yang masih kuncup. Kalau siaga mula itu hanya satu, manggar satu, itu siaga mula. Kemudian sudah dilantik, diberi tanda kecakapan umum siaga mula, baru diteruskan ujian siaga bantu. Siaga bantu sudah dilantik, diteruskan menjadi yaitu siaga tata. Kalau siaga bantu itu tanda kecakapannya manggar kuncup 2, kalau siaga tata manggar kuncup 3. Ini adalah yang telah ditempuh yang namanya SKU, sistem tanda kecakapan. Yang lain masih banyak lagi karena ada SKK juga, itu juga namanya sistem tanda kecakapan khusus. Kecakapan khusus itu ya banyak tanda-tandanya. Kalau umpamanya anak sudah bisa melaksanakan sholat, anak minta diuji sholat oleh pembinanya, lulus tanda tangani, kemudian diberi tanda kecakapan khusus sholat. Ini umpamanya begitu. Ini sistem tanda kecakapan. Kemudian juga dilaksanakan dengan metode belajar sambil melakukan. Tadi sudah saya jelaskan, belajar sambil melakukan, yaitu tadi sudah saya singgung untuk pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian juga metode
yaitu kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka itu adalah dilaksanakan di luar sekolah, di luar keluarga, tapi di alam terbuka. Ini juga bermaksud untuk memberi arahan kepada para peserta didik di alam terbuka. Ini harapannya bisa meningkat wawasannya. Jadi bisa juga menjadikan anak-anak itu mempunyai wawasan yang tinggi di alam terbuka, yaitu bisa juga tahu alam terbuka itu, bisa tahu ini perlu dirawat, perlu diopeni, dan perlu dibuat alam terbuka yang lain, yang menarik, yang menantang, dan mengandung pendidikan. Kemudian juga metode juga kemitraan dengan anggota dewasa. Kemitraan dengan anggota dewasa itu adalah perlu hubungan antara adik-adik, jaga dengan kakak-kakak kakak pandega dan sebagainya, untuk diharapkan ada masukan, ada ikut bimbingan, ada pembinaan dari kakak-kakaknya. Ini untuk perlu adik-adik siaga juga ini selalu kaitan berhubungan dengan kakak-kakak yang lebih tinggi atau kakak-kakak yang dewasa. Kemudian juga dengan cara mengingat kegiatan dengan ini kiasan dasar bisa ini meningkatkan imajinasi dari kegiatan-kegiatan para pandu yang dulu, kegiatan-kegiatan para pramuka yang dulu, yaitu untuk menjadikan adik-adik ini semangat untuk berlatih di dalam gerakan pramuka. Maka kiasan dasar itu perlu diketahui oleh adik-adik. Contoh kiasan dasar, mengapa adik-adik itu kegiatannya kok ada perindukan yang dipimpin seorang sulung. Nah, ini contohnya mengapa. Ini sing tak tekoki sapa ini. Ya. Mengapa kok itu juga dikiaskan atau kiasan dasarnya dikiaskan dengan perindukan, itu dikiaskan dengan apa, dan juga dikiaskan dengan apa, kemudian terus disuruh apa atau menjadi apa. Ini siapa yang dapat memberi masukan ini, para peserta ini. Mengapa kok dikiaskan dengan perindukan anak-anak siaga ini? Yo, tidak ada? Belum. Nah, ini para mos ditakoni ya. Para ya. Iki para gimana para? Warna zaitun. Bagaimana, Kak? Para zaitun gimana? Ya, bagaimana, Kak? Oh, setelah tadi ya. Kan untuk kegiatan siaga itu kan namanya kelompok besarnya dinamakan perindukan. Nah, perindukan itu dikiaskan dengan apa? Bisa enggak? Yang lain? Kok dinamakan perindukan itu dikiaskan dengan apa gitu?
Gimana? Belum tahu? Yang lain? Izin masuk kok. Apa? Izin masuk. Nembe? Apa? Nah, izin menjawab. Apakah diperbolehkan? Menurut sepengetahuan saya, makna perindukan dalam golongan siaga itu berarti tempat untuk berkumpul, yang mengkiaskan ada 3-4 karung. Gitu, Kak? Ya. Ya, wes. Wanis ya. Yang engko tak kupas neh. Tapi wis jawab, wis sampai itu. Ya. Ya, diulas sekarang ya. Dikiaskan tadi kiasan dasar, dikiasan perindukan. Anak-anak siaga itu masih dikiaskan dengan kegiatan tidak lepas dari induknya. Induknya itu siapa? Orang tuanya, ya, masih dikiaskan dengan induknya. Maka anak-anak siaga itu masih belum lepas dari induknya. Maka kegiatan ini masih dikelompok besarkan atau di dalam kelompok besarnya dinamakan perindukan. Jadi ini biasanya. Ya. Nah, kemudian kelompok besarnya perindukan itu ada kelompok-kelompok kecil lagi yang namanya apa namanya? Kelompok Barung, kecilnya apa Barung, namanya? Barung, barung, Kak. Oh iya, siapa ki mau? Siapa sing jawab mau? Barung tadi. Farah. Iya, Kak. Farah Zaitun, Farah Nabila. Siapa mau sing jawab? Farah Nabila. Ya wes, bijinya kurang ngerti, kamu yang nilai ya. Ya, kelompok kecilnya itu dinamakan barung. Ya, barung. Barung itu adalah tempat jaga. Maka dinamakan barung. Balairung. Balairung tempat berkumpul. Tempat kumpul atau tempat jaga. Maka dinamakan barung. Balairung. Tempat berkumpul. Atau nek coro apa di kalangan masyarakat namanya pos kamling atau gardu itu tempat berjaga. Ini kiasan dasarnya, jadi dengan metode kiasan. Kemudian tadi ada yang kiasan macam-macam, kiasan dasarnya tadi ya. Nah, itu dari metode kepramukaan. Nah, kemudian dari metode ini itu dilaksanakan dengan model sistem Among. Nah, apa sistem Among ini? Sistem Among. Sistem Among. Tahu enggak siapa sing jawab sistem Among nih? Dipakai enggak, Kak? Ini dipakai enggak? Ya, akan 20 tadi. Ya, ini belum mau dipindah dulu. Pindah apa? Ayo, siapa yang bisa sistem Among tadi? Sistem Among. Belum ada. Sistem Among. Sistem Among. Sistem Among itu sistem membina dengan ya Among itu ya dimong itu tadi. Jadi kalau untuk anak-anak siaga, sistem Amongnya yaitu ing ngarsa sung tulodo. Jadi itu sistem Amongnya. Jadi ing ngarsa sung tulodo itu para pembina
itu paling banyak memberi contoh untuk membina, paling banyak. Belum banyak memberi tugas kepada para siaga karena masih ing ngarsa sung tulodo. Jadi para pemimpin itu masih memberi arahan-arahan, masukan-masukan kepada para anak-anak siaga atau para adik-adik siaga. Itu yang sistem among. Kemudian juga kalau kakak-kakaknya yang usia penggalang itu sudah tidak banyak dari ing ngasosung tulodo, tapi sudah ing madya mangun karso. Nah, ing madya mangun karso itu sudah banyak mandiri, tapi masih banyak dipandu oleh kakak-kakak pembinanya. Itu ing madya mangun karso. Nah, kemudian untuk para penegak liga dewasa, yaitu ya menggunakan dengan Tutwuri Handayani. Jadi pembina itu hanya Wuri saja. Jadi pembina itu hanya menjadi tempat konsultasi. Itu para pembina kalau sudah membina di kakak-kakak dari adik-adik yang sudah berusia penegak dan juga berusia pandega, itu sudah tinggal Tutwuri Handayani, hanya menjadi fasilitas curhat atau tanya, tapi tidak banyak memberi binaan karena sudah tinggal ngetutke saja dan mengarahkan. Itu metode-metode yang menggunakan dengan sistem among. Maka dengan ini ada peningkatan di dalam pembinaan, yaitu untuk siaga, untuk penggalang, untuk pandega. Jadi semuanya adalah pada tingkatan-tingkatan pembinaannya. Itu tadi untuk siaga ing ngarsa sung tulodo, untuk adik-adik penggalang yang banyak ada ing madya mangun karso, untuk adik-adik penegak pandega yang sudah dewasa, itu yang tidak tinggal Wuri Handayani. Ini metode yang diterapkan di kegiatan kepramukaan. Saya rasa begitu. Kami buka pertanyaan untuk MK, metode kepramukaan. Silakan untuk peserta yang mau bertanya kepramukaan dan metode kepramukaan. Silakan kita buka pertanyaan. Berapa menit? Yo, siapa yang bertanya? Tanya, Pak. Katanya di stop share aja. Ya. Yo, siapa yang mau bertanya? Mohon maaf, apakah suara saya masuk? Kurang rodok seru sidik. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Izin bertanya. Ya, boleh. Sudah masuk. Siapa lagi? Assalamualaikum. Faras, Pak. Paras apa? Parasan telulu. Perkenalkan, nama saya Faras Navalia dari kelas Faras 2 Natalia. baru hijau. Saya izin bertanya, untuk di materi metode kepramukaan kan ada ini penghargaan tanda
untuk memberikan tanda kecakapan kepada peserta didik. Bagaimana Pak? Ya, ditanyakan nantinya, tadi. Sebagai pembina nantinya untuk memberikan penghargaan berupa tanda kecakapan kepada peserta didik itu, apakah memiliki catatan khusus? Seperti contohnya misalnya kalau di teman saya di SD itu pemberian tanda kecakapan ini tidak melalui tes, melainkan langsung diberi seperti badge lalu disematkan saja di seragam pramuka seperti itu Pak. Dan apakah pembinanya yang menguji itu harus memang orang yang memiliki kompetensi tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Ya, nah, cukup ya. Ini saya jawab. Untuk pemberian tanda kecakapan itu, kalau tanda kecakapan syarat kecakapan umum SKU itu harus lewat ujian SKU. Ada di dalam buku SKU. Buku SKU itu materi ini kan umpamanya SKU siaga mula. Kan isinya macam-macam. Jadi umpamanya materi tentang keagamaan, agama. Bagi yang agama Islam, anak siaga mula umpamanya, karena belum siaga bantu tapi baru siaga mula umpamanya. Ini harus melewati ujian SKU dulu. Ada agama, ada keterampilan, ada pokoknya materi yang berada di buku SKU siaga. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yang ditempuh SKU siaga mula dulu. Ya, tidak semata-mata langsung dilantik, tidak semata-mata langsung diberi tanda kecakapan dulu, kemudian menempuh materi siaga mula. Sudah ada di buku ini materinya. Kemudian kalau TK itu juga diuji sejauh mana keterampilan anak itu atau menguasai materi khusus, itu harus diuji. Umpamanya ini tanda kecakapan khusus, anak itu bisa punya tanda kecakapan khusus penanaman bunga umpamanya, penanaman. Itu anak bisa menanam bunga umpamanya di pot, terus begitu sejak nanam sampai bisa diunduh manfaatnya, itu baru diberi, oh berarti anak ini lulus untuk menanam. Berarti anak itu baru diberi kecakapan khusus. Umpamanya anak itu tanda kecakapan khusus jahit, umpamanya ini jahit. Anak itu betul dapat motong yang akan dijahit, dapat menjahit sampai jadi, umpamanya membuat dompet umpamanya. Anak bisa memotong bahannya terus dijahit dan berhasil menjadi dompet. Nah, itu namanya proses dan juga diberi kecakapan khusus. Nah, kemudian untuk pengujian tanda kecakapan khusus itu bagi pembina yang tidak mampu, umpamanya begini, pembinanya itu agamanya Kristen, tapi anak itu agamanya Islam. Tidak mungkin guru atau pembinanya agama Kristen itu akan menguji agama Islam. Maka
minta tolong kepada orang yang bisa atau untuk menguji kepada anak tersebut tentang agama Islam. Umpamanya begitu. Umpamanya anak itu ujian tanda kecakapan khusus azan umpamanya, itu yang menguji harus orang yang sama-sama agama Islam. Bisa azan tenanan pun enggak? Ya, disuruh azan. Oh iya betul, azannya juga betul. Betul ya sudah, itu lulus. Kemudian diberi surat keterangan dari yang uji, anak ini betul sudah dapat azan dengan baik. Maka yang menguji memberi surat keterangan kepada pembinanya, yaitu tak ketik diberi tanda kecakapan khusus. Ini kalau tanda kecakapan khusus. Tapi kalau tanda kecakapan umum tadi harus lewat ujian SKU, SKK, SPG. SPG tadi apa? Surat SPG tadi buku ya. Yaitu SKU, SKK, SPG, syarat pramuka Garuda. Nah, itu nek sudah sampai syarat pramuka Garuda, semuanya sudah ditempuh dulu, yaitu SKU siaga mula, SKU siaga bantu, SKU siaga tata, baru menuju kepada SPG atau syarat pramuka Garuda. Itu untuk memberi tanda kecakapan. Secara umum semua tanda kecakapan itu harus lewat ujian. Kalau sudah lulus, nanti baru diberi tanda kecakapan, baik kecakapan umum maupun kecakapan khusus. Tapi kalau yang dialami dulu kok tidak diuji, kok tidak kecakapan, itu kurang pas. Nah, tapi harus diuji dulu. Begini ya, siapa mau parah siapa? Para Nabila, Mbak. Paras, oh Paras Nafaila, orang Nabila. Oh iya, soalnya Parasnya oke. Waktunya sudah habis. Oh ya. Waktunya tanya jawab sudah habis ini Kak. Jadi besok untuk kurang jelas ke tempat saya ya. Dan ke rumah saya nanti saya beri tambahan. Sherlock, ya Sherlock. Itu di share kalau di lock ya. Ya cukup ini terus. Presensi billingnya. Jadi kalau ya untuk kakak-kakak bisa mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah dibagikan di kolom chat. Selanjutnya waktu yang tersisa ada 10 menit untuk mengerjakan tugas yang classroom. Gitu. Jadi setelah ini kakak-kakak boleh meninggalkan ruang Zoom untuk selanjutnya mengerjakan tugas yang ada di classroom. Terima kasih. Ya, sudah jelas belum? Sementara silakan meninggalkan Zoom baru mengerti.